Halo, selamat pagi. Semoga tetap semangat. Pagi ini kita masuk dalam pelajaran pembiakan tanaman. Di dalam pembiakan tanaman, tujuannya adalah supaya tanaman itu bisa berkembang biak dalam jumlah yang banyak. Jadi KD36 menganalisis pembiakan tanaman secara generatif. Jadi pembiakan itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Tujuannya, siswa dapat menganalisis pembiakan tanaman secara generatif. Pembiakan tanaman ada tadi seperti yang saya katakan. Pembiakan tanaman secara generatif. Pembiakan dengan kawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang akan menghasilkan bakal buah dan akan menjadi biji. Biji itu nanti selanjutnya kita seleksi akan menjadi benih. Pembiakan yang kedua yaitu pembiakan secara vegetatif. Adalah penambahan jumlah tanaman dengan pembelahan sel atau menggunakan organ-organ tubuh tanaman tersebut. Jadi ada dengan daun, ada dengan batang, ada dengan akarnya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan pembiakan tanaman secara generatif. Kelebihannya adalah pembiakan generatif ini adalah yang paling mudah dan biayanya tidak mahal. Biji benih dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dibandingkan dengan pembiakan dengan vegetatif, pembiakan generatif. Jadi bijinya itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan untuk bahan daun, lalu batang, lalu bagian yang lain itu terbatas waktunya. Jadi 2-3 hari dia sudah akan busuk. Beda dengan biji sampai bulan-bulanan. Yang ketiga, biji amat sedikit kemungkinan mengandung penyakit. Jadi biji itu sangat sedikit mengandung penyakit dibandingkan dengan cabang, daun, dan lain sebagainya. Biji mudah dikirimkan atau didistribusikan. Biji itu kan lebih kecil, volumenya lebih kecil, bobotnya lebih kecil dibandingkan daun, batang, atau bahan tanam yang lain. Tanaman yang berasal dari biji memiliki akar tunggang. Jadi dengan memiliki akar tunggang, tanaman itu tidak mudah roboh. Beda dengan tanaman yang pembiakan vegetatif. Dia ada yang tidak memiliki akar tunggang. Yang keenam, dapat dipakai untuk mendapatkan jenis atau varietas yang unggul dengan jalan kawin silang. Jadi bisa dipakai untuk mendapatkan jenis atau varietas yang baru. Selanjutnya kita menginjak kepada kelemahan pembiakan tanaman secara generatif. Sifat anakan beragam, tidak sama dengan induknya. Masa remajanya panjang, lama menghasilkan buah, lama menghasilkan bunga. Yang ketiga, tidak bisa dipakai untuk menggabungkan dua sifat tanaman atau lebih. Tidak bisa dipakai untuk menggabungkan dua sifat tanaman atau lebih. Tidak bisa untuk membuat varietas baru atau jenis tanaman yang baru. Selanjutnya kita membandingkan dengan pembiakan tanaman secara vegetatif. Itu vegetatif dengan mengambil bagian tanaman itu, baik itu daun, cabang, perakaran, ya. Jadi kelebihannya dapat dipraktikkan pada tanaman yang tidak bisa menghasilkan biji. Jadi ada tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan biji, contohnya pisang dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai dengan pembiakan secara vegetatif. Kalau pisang dengan anakan. Yang kedua, masa remaja pendek.
Dengan masa remaja pendek akan cepat menghasilkan buah. Kalau itu tanaman buah. Kalau itu tanaman bunga, tanaman itu cepat menghasilkan bunga. Yang ketiga, sifat anakan sama dengan induknya. Jadi anakan-anakan yang diambil dari pembiakan vegetatif dari induknya mempunyai sifat yang sama. Kalau buahnya lebat, maka si anakan tadi juga bisa lebat. Kalau daging buahnya enak, tebal, maka anakannya juga sama. Dapat digunakan untuk menggabungkan dua sifat tanaman atau lebih. Jadi dengan sambung pucuk, dengan okulasi, dengan penyusuhan. Misalkan sebagai contoh tanaman mangga bisa disambung dengan mangga golek, mangga mana lagi, mangga romanis, mangga Kyuji. Jadi bisa saja satu tanaman itu menjadi cabang-cabangnya bisa menjadi mangga yang bermacam-macam. Jadi ada yang buahnya bulat seperti mangga apel, ada yang gede besar sekali, contohnya mangga Kyuji. Jadi dalam satu tanaman bisa mempunyai sifat dua atau lebih. Selanjutnya kelemahan pembiakan tanaman secara vegetatif. Di samping ada kelebihan, kelemahannya juga banyak ya. Biayanya lebih mahal dibandingkan dengan biji. Yang kedua, bahan pembiakan vegetatif seperti cabang, akar, daun tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi bahan-bahan tadi itu biasanya akan mengering. Beda dengan biji bisa tahan lama. Yang ketiga, lebih banyak kemungkinan mengandung penyakit. Jadi kalau induknya sudah terserang penyakit, daun, cabang maupun perakarannya juga bisa mengandung penyakit. Untuk pembiakan vegetatif ini lebih memakan tempat daripada dengan biji. Ada kebanyakan tanaman yang tidak memiliki akar tunggang, seperti stek, cangkok, dan lain-lain, sehingga tanaman mudah roboh. Yang keenam, tidak dapat dipakai untuk mendapatkan jenis atau varietas yang baru. Jadi pembiakan vegetatif tidak bisa dipakai untuk melakukan kawin silang, untuk mendapatkan jenis atau varietas yang baru. Dari bahan-bahan tadi, kita bisa menyimpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini, sehingga kalian bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, sebutkan tujuan dari perbanyakan tanaman. Yang kedua, ada berapa perbanyakan tanaman itu? Sebutkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perbanyakan tanaman secara generatif? Yang keempat, sebutkan kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif. Yang kelima, sebutkan 20 tanaman yang bisa diperbanyak secara generatif. Demikian pertanyaan-pertanyaan itu silahkan dijawab, lalu nanti dikumpulkan. Terima kasih atas waktunya. Kesempatan ini kita dapat tatap muka lewat online. Semoga ini menjadi hal yang baik. Silahkan dikerjakan dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi.